إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari sebagai hamba Allah yang beriman kita pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, segala yang kita kerjakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita nikmati dalam hidup ini adalah berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah juga karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita pandai bersyukur, Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga ibadah kita semakin semangat, sehingga kita semakin ingat pada akhirat. Karena kunci orang beramal lebih banyak, lebih ikhlas karena dia ingat adanya akhirat. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian dia akan banyak beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya mari kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqamah, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat yang mana kita disyariatkan untuk berkumpul. Jumat artinya berkumpul. Salat yang wajib dikerjakan secara jamaah dan didahului ada tausiah khutbah. Dan selalu khatib mengingatkan, jika khutbah sudah dimulai tidak ada kerjaan selain mendengar. Zaman modern ini ada HP, tolong HP-nya juga diistirahatkan. Ini bagian daripada juga kita menjalankan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, di masjid, di luar masjid, dimanapun. Dan ada aturan-aturan sebagaimana yang telah ditentukan dalam agama oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi perintah takwa ini bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sesungguhnya, bukan takwa hanya asal-asalan, tapi sebenar-benar takwa sebagaimana diberikan pengertian imtithalul awamir wa istinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah baik yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Nah, ini bagian daripada makna daripada takwa. Dan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka semua bertakwa kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah menjalankan perintah Allah. Ibadah tidak hanya berarti sholat saja. Nah, ada ibadah secara mahdoh yang sudah Allah tentukan seperti sholat. Ada ibadah yang berkaitan dengan muamalah, pekerjaan, tentang kehidupan kita di dunia ini.
Dalam Islam itu diatur semuanya. Dari masuk masjid, masuk ke kamar mandi, itu ada aturannya. Dalam menghadapi kehidupan dunia juga ada aturannya. Dalam memilih pemimpin pun juga diatur dalam agama. Yang seagama, seakidah, yang memiliki sifat-sifat seperti pemimpin yang dalam Islam amanah, tabligh, amanah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena tujuan Allah menciptakan kita agar ibadah, dan ibadah ini agar mendapatkan pahala-pahala yang banyak sekali. Karena Allah akan memberikan balasan dari setiap amalan, dari setiap ibadah yang dikerjakan. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah bahwa perbuatan yang baik ada balasan yang baik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Nih Allah tegaskan, barang siapa yang berat. Ingat, berat bukan banyak. Kadang-kadang orang beramal banyak tapi tidak bernilai, sehingga tidak ada bobotnya, tidak ada beratnya. Maka Allah menegaskan, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan amal perbaikan perbuatannya, amal baiknya, bahwa fi isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan di surga Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat, adapun yang ringan mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Mana itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang panas. Karena kita sebagai hamba Allah yang beriman pada Allah dan hari akhir, bukan seperti orang yang masih ragu-ragu terhadap hari akhir. Banyak di zaman ini orang-orang itu tidak percaya pada hari akhir. Katanya karena belum ada yang pernah ke sana. Ini sumbernya karena dia tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya kepada sabda-sabda Rasulullah SAW, tidak percaya adanya begitu banyak para nabi yang wajib kita ketahui 25. Di luar agama Islam pun mereka percaya adanya nabi-nabi itu yang mengabarkan adanya kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang begini ini akan tertipu, dianggap akhirat itu masih cerita dan dunia ini nyata. Tapi Allah ingatkan, hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga datang salah satu di antara kalian kematian, apa? Qala rabbirji'un. Mereka meminta, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihah. Untuk apa? Untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan salat, ngaji, baca Al-Quran, sedekah. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak mungkin dia bisa kembali ke dunia atau diperpanjang walaupun 1 menit, 1 jam, 1 hari, tidak akan bisa. Dan dia di dalam kubur hari penantian barzakh sampai hari kebangkitan. Pada saat begini, orang-orang yang masih ragu dengan akhirat, dia mendapatkan bahwa akhirat itu sekarang nyata adanya, dan dunia tinggal cerita dan tinggal penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menyesal ketika dikubur. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah dikafani. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah dicabut nyawa kita. Maka kita harus pandai untuk mengumpulkan banyak amal-amal. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, hamba yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan mengerjakan amalan-amalan persiapan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, kehidupan yang abadi, kehidupan yang di akhirat sana, yang mana durasi waktu hidup di dunia ini tidak ada sebandingnya dengan kehidupan di akhirat yang abadan, selama-lamanya, khalid, yang kekal. Allah mengatakan, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwa sehari di sisi Allah di hari kiamat nanti sama seperti 1000 tahun di dunia ini.
Al-Quran surat Al-Hajj. Jelas sekali bahwa Rasulullah juga memberikan perumpamaan bahwa panjangnya kehidupan di akhirat itu bagaikan air yang ada di samudra yang begitu luas. Kemudian umur kita di dunia ini adalah bagaikan jari yang dimasukkan ke dalam air itu dan diangkat. Air yang nempel di jari telunjuk kita itu bagaikan umur kita di dunia, dan waktu di akhirat itu bagaikan air yang ada di samudra. Tidak ada bandingannya. 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun di dunia, tidak ada mungkin 1 jamnya nanti di akhirat. Masya Allah. Maka kita harus cerdas untuk mengumurkan sakulan mawazinu, untuk memperberat timbangan amal-amal kebaikan kita. Maka dengan apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tahu amalan-amalan yang walaupun ringan kita kerjakan, tapi pahalanya berlipat ganda. Kemudian kita tahu waktu-waktu, tempat-tempat yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan, yang memberikan kelipatan, penggandaan pahala-pahala. Dan sebelum itu kita harus tahu bahwa syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan benar, ikhlas dan sahih dan sah. Artinya sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ikhlas dikerjakan murni lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan di antaranya bagi yang cerdas bisa membagi waktu-waktu ketika ada di tempat-tempat yang mulia, seperti misalnya di Masjidil Haram. Subhanallah, salatun fi masjid hadza, kata Rasulullah, sekali salat di masjidku, Masjid Nabawi, itu sama dengan salat 1000 kali di Masjid Raudhah ini, atau di masjid selain Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram sekali, kata Rasulullah, sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali. Masya Allah. Mari kita bandingkan usia kita. Sehari semalam 5 kali, setahun 1.800 kali. Kalau Allah kasihkan umur 70 tahun, dipotong usia balik 15 tahun, artinya 55 tahun sholat setiap hari, itu baru 99.000 kali. Ini keutamaan yang Allah berikan tempat yang namanya Masjidil Haram, yang namanya Ka'bah. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menziarahi Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk memperbanyak ibadah di sana. Bukan main-main, bukan wisata, tapi untuk menggandakan pahala-pahala yang akan didapat. Bayangkan seumur-umur dengan sekali salat sama keutamaannya, Masya Allah. Maka sungguh sangat merugi bila Allah kasih kesempatan di sana, kemudian hanya untuk main-main saja. Kemudian yang bagi yang cerdas juga salat jamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 kali. Subhanallah. Kalau ada orang yang salat sendirian di rumah selama 27 tahun, itu sebanding dengan orang yang salat berjamaah rutin selama setahun. Kalau ada orang yang salat jamaah 3 tahun salat terus-menerus, itu sama dengan orang yang salat sendirian di rumah atau di mana saja, tapi sendirian, sama dengan 81 tahun. Ini keutamaan Allah. Maka jangan sia-siakan salat jamaah, khususnya salat isya dan subuh, karena ini akan menjadi benteng dari kita, benteng pada kita dari sifat kemunafikan. Karena Rasulullah bersabda bahwa yang paling berat bagi orang munafik itu sholat jamaah subuh dan isya. Mari kita renungkan, mari kita hayati dan amalkan, jangan sampai ketinggalan sholat jamaah isya dan subuh. Karena itu potensi ada sifat-sifat kemunafikan, naudzubillah. Dan fadilah keutamaan sholat jamaah subuh bagaikan seperti bangun semalam suntuk sholat tahajud. Masya Allah. Ini keutamaan-keutamaan inilah Allah berikan bagi hamba-hambanya yang cerdas dan yang mau melaksanakannya. Begitu juga apa amalan yang
Allah berikan pahala yang besar. Ringan tapi berat, yaitu menyempurnakan kita sholat Jumat. Ingat, menyempurnakan adab-adab daripada sholat Jumat. Rasulullah bersabda, man ghassala waghtasala. Dari mulai di rumah sudah berniat, bahkan dari pagi, barang siapa mandi sunnah, mandi besar, dan kemudian bakal lebih dahulu, lebih awal, lebih cepat, ya, wabtakara, dan dia lebih cepat lagi, wa masya walam yarkab, dia berjalan dan tidak naik kendaraan, wadana ilal imam, dan lebih dekat ke imam, bukan pilih yang belakang, nih, lebih dekat ke depan, shaf yang terdepan. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu bi kulli khutbatin ajru sanah, siyamiha wa qiyamiha, bahwa baginya setiap langkah dia melangkah itu ada pahala setahun, puasanya dan sholatnya. Oh, Masya Allah, ini Jumatan ini adalah sangat besar fadilahnya, jangan sampai disia-siakan. Bahkan sering kita sampaikan dan Rasulullah sabdakan bahwa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka dia pilih mati dalam kondisi Yahudi, Nasrani atau Majusi, bisa murtad, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, yaitu ketika waktu-waktu seperti bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan pahala-pahala seperti itu adalah kemahamurahan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, yang khususnya bagi umat Rasulullah SAW usianya pendek, tapi nanti derajatnya di surga lebih tinggi daripada umat-umat yang usianya dulu panjang-panjang, yang ribuan tahun. Kemudian yang kelima, yaitu memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, 10 detik. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi jangan gunakan waktu-waktu itu terlewatkan begitu saja. Ketika berjalan di kendaraan, duduk menunggu antrian dan sebagainya, gunakan lisan kita, hati kita untuk zikrullah. Ingat Allah, karena zikir ini akan menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan juga memperberat timbangan amal kebaikan kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita maksudkan menjadi cerdas, menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah. Ibadahnya sedikit karena memang waktu kita dan umur kita, dan mendapatkan pahala yang banyak karena tahu tadi syarat rukunnya, yaitu harus ikhlas dan harus benar, kemudian mengerti sholat-sholat atau ibadah-ibadah, waktu-waktu dan tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, Allah membimbing kita agar tetap bertakwa kepada Allah dan pandai untuk melaksanakan amal-amal yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.